acara KOM TV yang akan membahas berita teraktual dan terpercaya. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, namun mungkin sering kita sepelekan. Pernah gak sih kalian merasa udah ngomong jelas, tapi lawan bicara malah salah paham? Nah, ini nih yang kita sebut dengan miskomunikasi, di mana sebuah situasi informasi yang disampaikan gak diterima dengan maksudnya. Namun sebenarnya apa sih miskomunikasi itu? Mengapa miskomunikasi bisa terjadi dan bagaimana cara kita menyikapinya? Simak liputan selengkapnya. Pernahkah Anda merasa kesal karena pesan yang Anda sampaikan salah ditafsirkan oleh orang lain? Atau mungkin Anda pernah terlibat dalam perdebatan yang panjang hanya karena kurangnya pemahaman satu sama lain? Jika iya, maka Anda tidak sendirian. Di tengah era digital dan di dunia yang saling terhubung saat ini, kita dimudahkan dalam berkomunikasi jaringan internet di platform media mana saja. Namun terkadang ada beberapa gangguan atau noise yang dapat menyebabkan adanya miskomunikasi dalam penyampaian pesan. Miskomunikasi adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan kita. Menurut salah satu pakar komunikasi yaitu Yusrin Ahmad Tosepu dalam kajiannya, mengemukakan miskomunikasi sering terjadi karena beberapa hal. Pertama, perbedaan gaya komunikasi dan gaya mendengar. Kedua, gangguan saluran komunikasi, baik itu secara formal maupun informal. Nah, akibatnya juga bisa bermacam-macam loh sobat. Dari sekedar salah paham kecil, hingga konflik besar yang mempengaruhi hubungan personal maupun profesional. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mesya di studio. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Saat ini saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswi UPN Veteran Jakarta. Mari ikuti saya. Permisi kakak. Izin? Boleh saya tanya-tanya? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama dulu nih kak. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Dina dari mahasiswi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Oke, baik. Sebagai makhluk sosial, pastinya komunikasi itu penting untuk keberlangsungan hidup ya kak ya. Nah, menurut kakak, literasi teknologi itu penting gak sih dalam berkomunikasi? Itu penting banget ya, karena kan di era digital saat ini penting banget bagi kita untuk bisa menguasai literasi teknologi. Karena literasi teknologi itu kan merupakan suatu kemampuan dan keterampilan kita dalam menggunakan teknologi. Dan kalau hubungannya dengan komunikasi itu tentunya literasi teknologi itu sangat penting untuk komunikasi agar kita tuh bisa berkomunikasi dengan lebih efektif, efisien, ataupun lebih luas lagi. Namun kita juga perlu nih dari dampak penggunaan teknologi itu sendiri, kita tuh perlu menyadari akan dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Oke, ngomongin dampak negatif, kakak pernah nggak sih ngalamin dampak negatif dari penggunaan teknologi yang berhubungan dengan komunikasi? Aku pernah ngalamin yang namanya tuh miskomunikasi. Nah, miskomunikasi ini kan merupakan suatu keadaan di mana pesan yang disampaikan tuh tidak dipahami dengan benar oleh penerima pesan. Nah, biasanya tuh alasannya tuh karena perbedaan persepsi. Karena mungkin tiap orang kan memiliki suatu pandangan yang berbeda ya, tiap orang gitu. Terus juga karena pesan yang disampaikan tuh kurang jelas kayak maknanya. Terus habis itu juga biasanya karena hambatan budaya, karena kan kita Indonesia ini pasti beragam budaya ya, dan tentunya tiap budaya itu memiliki arti pesan dari itu sendiri. Oke, berarti miskomunikasi ya kak ya. Gimana sih cara kakak menyikapinya sendiri? Nah, kalau cara menyikapinya itu biasanya gunakanlah bahasa yang mudah dipahami dan jelas. Terus berikan feedback, kayak kita tuh nanyain lagi memberikan kejelasan atas pesan tersebut, kayak kita entah pertanyaan atau pernyataan gitu, agar pesan yang kita maksudkan lebih jelas lagi gitu. Oke, baik ya Kak Dina untuk pertanyaan dan jawaban yang bagus ya guys. Lanjut ke mahasiswa yang kedua. Baik, kali ini saya bersama mahasiswa yang paham betul terkait miskomunikasi. Di sini saya bersama. Halo, nama aku Alvarez Aldino, aku dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, kebetulan banget nih, boleh nggak sih kita berbincang dikit soal miskomunikasi? Boleh kak? Oke, boleh nggak sih jelasin dikit tentang definisi miskomunikasi dan satu sumber terkait miskomunikasi itu? Oke, kebetulan banget kemarin tuh aku baca artikel tentang miskomunikasi juga yang berjudul tentang miscommunication Trouble in Teams yang karya dari Smith tahun 2019. Nah, di situ dia tuh menerangkan tentang miskomunikasi itu penyebab tuh salah satunya itu adalah kesalahan persepsi antara penerima dan
dan pengirim pesan itu. Nah, jadi dari penerima pengirim pesan itu sangatlah penting untuk memberikan komunikasi, karena dengan adanya mereka komunikasi tersebut akan jalan seperti itu. Lalu kalau berasal dari tokoh-tokohnya itu aku tahu dari Shannon and Weaver tahun 1949, yaitu di mana salah satu komunikasi, yaitu kesalahan komunikasi yang terdapat di komunikasi tersebut itu adalah noise atau kesalahan, yang dimana kesalahan tersebut dapat terjadi ketika sesuatu informasi yang kita dapat itu nggak sesuai dengan apa yang kita sampaikan gitu. Kayak semisal aku sama kakak nih, aku nyampain sesuatu ke kakak itu A, tiba-tiba kakak nyampain ke orang lain tuh B. Nah, itu salah satu dari miskomunikasi itu, Kak. Gitu sih Kak yang aku tahu. Wow, sangat kompleks sekali kan guys pembahasannya Kak Dino. Segitu dulu nih wawancara bersama Kak Dino. Demikianlah penjelasan tentang arti miskomunikasi yang berujung pada pemahaman yang lebih mendalam. Miskomunikasi memang tidak bisa dihindari, namun dalam memahami penyebab dan cara menyikapinya, kita dapat meminimalisir dampak negatifnya dalam kehidupan kita. Semoga informasi ini mengingatkan kita untuk selalu berkomunikasi dengan hati-hati dan terbuka, agar kesalahpahaman serupa tidak terulang. Dari Jakarta, saya Fatima kembali kepada Misha di studio. Terima kasih Fatima yang telah melaporkan dari lokasi. Nah, pemirsa, itulah sedikit penjelasan mengenai miskomunikasi. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan harapannya semua masyarakat sadar akan pentingnya literasi digital dan literasi teknologi dalam pencegahan terjadinya penyebaran hoaks dari miskomunikasi itu sendiri. Saya Misha Adara dan tim pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan video kelompok kami. Saya Faris Gialdi. Saya Misha Adara. Saya Erna Lesra Mambura. Saya Fatimah. Saya Dina Nur Aulia. Saya Yusia. Saya Ariel Seva. Saya Istiqomah dan terima kasih.